orang yang mengatakan bahwa dirinya penuh Roh Kudus, saudara, ada perbedaan dari setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya. Setiap kata-kata itu penuh mazmur, memuliakan Tuhan, dan juga kata-kata yang menguatkan orang lain, bukan kata-kata yang menjatuhkan. Dia jaga kata-katanya, karena tidak mungkin dia bilang dia penuh Roh Kudus, dari mulut yang sama mengeluarkan kata berkat, tapi dari mulut yang sama mengeluarkan kata kutuk. Tidak bisa begitu ya. Kadang-kadang kita kalau ganggu orang tuh, orang punama atau bully-bully dia, kita pikir biasa saja, tapi kan kita tidak tahu efeknya bagaimana. Wah miskin, atau wah hitam, atau keriting ya. Kita omong keenak, lucu, ya, semua tertawa, tapi kita tidak tahu waktu dia pulang bagaimana. Bisa jadi dia pulang bunuh diri. Oh, hati-hati. Saya tidak suruh saudara bunuh diri kalau saudara dibully. Kalau anak Tuhan saja tidak mungkin begitu. Tapi kan hati-hati dengan perkataan-perkataan kita. Perlu dijaga. Perkataan itu punya pengaruh loh, saudara. Jadi hati-hati ke keluar kata-kata yang tidak membangun. Efesus pasal yang kelima ayat 18, kalau sudah dapat kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya bersyukur ya punya anak-anak muda yang memiliki kerinduan yang terus ada ya untuk mau memuji Tuhan, bahkan mau mendengarkan firman Tuhan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa dan terus dipertahankan, saudara. Meskipun sebenarnya hari ini bisa saja saya bilang bahwa ibadah itu ditiadakan, saudara, tapi karena banyak yang rindu, ibadah tetap berlangsung. Makanya ibadah tetap ada, dan kami meminta izin untuk bisa ada di rumah Pak Roy Fanggidae untuk bisa ibadah di sini ya. Jadi terima kasih banyak Pak Roy, istri dan juga anak-anak yang sudah membuka rumah bagi kami Amazing Youth untuk beribadah. Bahkan dari ibadah Rabu kemarin ya, KKR tengah minggu kita sudah ibadah, bahkan sampai dengan malam hari ini kita bisa diizinkan Tuhan untuk beribadah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kalau masih ingat apa yang disampaikan minggu yang lalu, saudara-saudara ya, apa yang disampaikan minggu yang lalu yang saya sudah sampaikan kepada saudara, kan kita bahas tentang bagaimana sikap daripada murid-murid setelah mereka diberkati oleh Tuhan waktu Yesus mau naik ke sorga, saudara-saudara. Itu kan mereka diberkati, saudara-saudara ya. Mereka diberkati, lalu sikap yang bisa kita pelajari daripada murid-murid tentu ya adalah bagaimana mereka sujud menyembah ya. Lalu Alkitab mencatat bahwa mereka senantiasa berada di bait Allah. Itu sikap-sikap yang ditunjukkan, saudara-saudara, oleh murid-murid, saudara-saudara, waktu mereka diberkati oleh Tuhan. Dan sedikit disampaikan ya minggu yang lalu bahwa tujuan Yesus naik ke sorga ya, tujuan Yesus naik ke sorga yang pertama itu karena memang Yesus itu berasal dari sorga, jadi memang dia harus kembali ke sorga ya. Yesus itu dari sorga datang ke dalam dunia, tugasnya sudah selesai, dia harus kembali pulang. Jadi mengapa Yesus harus ke sorga, atau mengapa Yesus harus kembali ke sorga? Karena memang Yesus itu berasal dari sorga, bukan dari dunia. Saya tidak usah buka lagi ayat, nanti tambah lama, saudara ya. Lalu yang berikut, mengapa Yesus harus naik ke sorga, saudara? Ya karena memang tugas penebusan atau karya penebusan atau misi ya penebusan itu sudah selesai. Misi penebusan dosa itu sudah selesai, makanya Yesus harus kembali pulang. Kalau seandainya misi penebusan dosa itu belum selesai, maka Yesus belum bisa kembali ke sorga. Begitu. Di atas kayu salib kan kita ingat toh Yesus bilang sudah selesai. Sudah selesai itu teriakan kemenangan, bukan teriakan kekalahan dari Yesus, saudara. Dan kenaikan Yesus ke sorga, saudara, menunjukkan bahwa dosa kita benar-benar diselesaikan. Tidak ada dosa yang tidak diselesaikan oleh Tuhan, ya. Tidak ada dosa yang tidak diselesaikan oleh Yesus. Seandainya ada sedikit dosa, saudara, yang belum diselesaikan oleh Yesus, saudara, maka Yesus belum bisa kembali pulang, dan Bapa tidak mungkin bisa menerima Yesus kembali pulang. Mengapa, saudara? Karena misi penebusan dosa itu belum selesai. Tapi waktu Yesus bilang di atas kayu salib sudah selesai, saudara, itu teriakan kemenangan. Bahkan kenaikan Yesus ke surga menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang tidak diselesaikan. Semua sudah diselesaikan. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa yang akan datang, itu benar-benar sudah diselesaikan. Yang berikut, ia menyediakan tempat bagi kita.
Ya, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga kan dia bilang kepada murid-murid, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Orang yang mengklaim percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku, pakai sudah ngomong ulang-ulang, itu menunjukkan bahwa dia Allah. Tidak ada orang yang bisa klaim dirinya percaya Allah, percaya juga kepadaku kalau dia bukan Allah. Ya, Yesus itu Allah, saudara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia bilang begitu. Aku akan pergi ke sana, menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali, membawa kamu ke sana. Tapi kita ingat ya, di ayat 1 itu menjadi kata kuncinya, yaitu percaya. Percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Orang yang ada di sorga tidak mungkin orang yang tidak percaya. Pasti orang yang percaya, dia sungguh-sungguh. Tentu kita bisa percaya pun, percaya itu dikaruniakan oleh Tuhan. Lalu di bagian yang keempat, mengapa Yesus naik ke sorga, saudara? Ya, mengapa Yesus naik ke sorga? Supaya Roh Kudus itu bisa diutus. Yesus berjanji di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini janji Yesus kepada murid-murid. Ya tentu kepada kita semua juga, saudara. Aku akan ke sorga, tapi ada penolong yang lain yang akan kuutus, yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain yang dimaksud adalah Roh Kudus. Kata penolong itu dari kata Yunani parakletos. Ya, parakletos itu berarti bisa penolong, bisa penghibur, bisa juga pengantara. Yesus itu juga parakletos kan? Yesus itu kan pengantara. Nah, kata pengantara itu juga kalau dilihat di Alkitab dari kata Yunani yang sama, saudara, yaitu parakletos. Ya, dia akan memberikan kepada kita seorang penolong, parakletos, penolong, penghibur, pengantara. Lalu di situ dikatakan yang lain, saudara. Kata yang lain di situ tidak sedang berarti bahwa dia pribadi yang tidak sama dengan Yesus, saudara. Ya, memang pribadinya masing-masing, saudara. Yesus ya Yesus, Roh Kudus ya Roh Kudus, saudara. Tapi kita perlu tahu, toh sudah diajar ulang-ulang. Anak-anak youth ini cerdas. Anak-anak youth dan teens ini tidak hanya ajar hal-hal yang sederhana saja, tapi kan sudah belajar doktrin. Kita kan sudah diajar dan kita percaya Allah Tritunggal, Bapa, ya toh Yesus dan juga Roh Kudus itu Allah, saudara. Pribadi yang berbeda-beda, saudara, tapi ada dalam satu esensi, saudara, atau satu hakikat Allah, saudara, diberkati ya. Jadi Alkitab bilang, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya ia menyertai kamu. Penolong yang lain di sini saya sudah bilang tadi adalah Roh Kudus. Dia dari kata alos. Memang ada dua kata yang dipakai, ada alos, ada heteros. Alos itu yang lain tapi dari jenis yang sama. Kalau heteros itu lain tapi jenisnya berbeda, saudara. Tapi di sini menggunakan kata alos, saudara, yang lain tapi dari jenis yang sama, saudara. Misalnya kalau ini paket minum, ini air mineral ya, mereknya Aqua, kalau sudah habis lalu paket minta diparoi, ada kok air mineral yang lain, lalu paroi kasih bukan Aqua, paroi kasih mungkin merek yang lain, misalnya Cleo, tapi itu sama-sama air mineral, saudara-saudara. Ya, tidak dari jenis yang berbeda, kecuali saya minta Aqua, paroi kasih Coca-Cola, itu dari jenis yang berbeda. Itu menggunakan kata heteros. Tapi di sini penolong yang lain menggunakan kata alos, saudara. Yang lain tapi dari jenis yang sama. Maksudnya Roh Kudus juga Allah. Kita perlu tahu dulu yang pertama bahwa Roh Kudus itu pribadi, saudara ya, bukan tenaga aktif Allah atau tenaga dalam Allah. Karena memang saksi-saksi Yehova dan juga kelompok-kelompok yang lain mempercayai bahwa Roh Kudus itu hanya tenaga dalam, Roh Kudus itu hanya tenaga aktif Allah, saudara. Tapi kita mempercayai bahwa Roh Kudus itu pribadi. Tentu semua bertanya, pribadi ini maksudnya bagaimana? Begitu ya. Ciri-ciri Roh Kudus itu pribadi, saudara. Roh Kudus itu punya pikiran. Karena dalam Yohanes 14 ayat 26, kalau dilihat di Alkitab, di situ dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Ada kata mengajarkan dan kata mengingatkan. Bagaimana mungkin kalau Roh Kudus itu tenaga dalam atau tenaga aktif, lalu menggunakan kata mengajarkan dan mengingatkan? Mungkinkah tenaga dalam bisa mengajarkan? Mungkinkah tenaga dalam
Itu bisa mengingatkan ya. Tentu kalau bicara mengajarkan, mengingatkan berarti ini bicara pribadi, saudara. Lalu yang kedua, saudara ya, Roh Kudus itu memiliki yang namanya perasaan. Makanya dalam Efesus pasal 4 ayat 30 dikatakan begini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, Roh Kudus perjanjian lama, Roh Kudus perjanjian baru itu berbeda ya, saudara. Kalau di perjanjian lama, Roh Kudus itu bisa keluar kalau orang itu bikin kesalahan. Tapi kalau Roh Kudus dalam perjanjian baru itu permanen. Jadi kalau perjanjian lama itu tidak permanen, tapi perjanjian baru itu permanen. Saudara diberkati, tidak bisa keluar masuk, ya. Hanya Roh Kudus itu bisa berduka. Alkitab bilang di sini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu hanya tenaga dalam atau tenaga aktif Allah, bagaimana mungkin saudara dia bisa berduka? Mungkinkah tenaga dalam bisa berduka? Kurang cocok, menurut saya kurang pas. Yang namanya orang bisa berduka atau bersedih itu pribadi. Amin. Ya, yang berikut saudara ya, memiliki yang namanya kehendak saudara ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 11 dia bilang begini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh Kudus yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Memiliki kehendak itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu pribadi, saudara, bukan tenaga aktif Allah seperti kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa Roh Kudus hanyalah tenaga dalam atau tenaga aktif Allah, saudara, ya. Dan kita juga tidak bisa memegang hal itu. Kalau sampai ada yang bilang bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi, Roh Kudus itu hanya tenaga dalam, itu agak aneh kalau saudara bilang saya percaya Allah Tritunggal. Ya, kalau Anda bilang Anda percaya Allah Tritunggal lalu di saat yang sama, ya, adik-adik tidak mempercayai Roh Kudus itu pribadi, maka tidak bisa dibilang Tritunggal. Jadinya Dwitunggal. Gitu ya. Jadi kita tidak sama dengan yang lain yang bilang Roh Kudus hanya tenaga aktif Allah. Tidak. Kita percaya Roh Kudus adalah pribadi. Pribadi yang kita butuhkan, saudara, dan janji Yesus, Dia akan menyertai kamu bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, bukan 6 bulan sekali. Dia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, saudara. Lalu bagaimana supaya kita itu dipimpin oleh Roh Kudus? Atau bagaimana supaya betul-betul Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita? Percaya Yesus. Percaya Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus seturut Efesus pasal 1 ayat 13 ya. Efesus pasal 1 ayat 13 saya bacakan buat kita. Di sini dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Alkitab bilang dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itu tanda kepemilikan. Tuhan tahu mana umat kepunyaannya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana supaya kita dimeteraikan dengan Roh Kudus? Kita perlu percaya Yesus. Itu ada langkah-langkahnya. Percaya Yesus sungguh-sungguh, kita diberikan Roh Kudus, saudara, diberkati oleh Tuhan. Jadi kita memang dalam hidup ini membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tidak sekedar Dia menyertai kita selama-lamanya, saudara, tapi memang kita tidak bisa melayani tanpa Roh Kudus. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudara, diberkati oleh Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38-39 pun mengatakan begini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, saudara, ya. Lalu ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita percaya Yesus, maka kita diberikan Roh Kudus, saudara. Nah, kita kembali kepada teks yang kita baca, Efesus pasal yang kelima ayat 18, saudara, ya. Di sini dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bagian ini tentu, saudara, penuh roh dikontraskan, saudara, dengan mabuk anggur. Ini berbicara tentang bagaimana saudara-saudara dan saya itu betul-betul dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus, ya. Dibaptis Roh Kudus atau menerima Roh Kudus itu satu kali waktu kita percaya Yesus sungguh-sungguh, kita diberikan Roh Kudus, tapi penuh Roh Kudus, saudara, itu tiap hari, ya. Karena bagian yang kita baca di sini Efesus 5 ayat 18 bilang, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, saudara. Itu tuh ditulis dalam bentuk present imperatif. Present imperatif itu kata perintah yang harus dilakukan bukan satu kali, tapi terus menerus. Jadi penuh Roh Kudus itu tiap hari.
perlu, saudara. Ya, pagi-pagi sebelum pi sekolah, sebelum pi kerja atau hal lain yang mau dilakukan, tolong kau berdoa. Kita butuh pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau tidak, nanti susah, saudara. Kita memang membutuhkan pertolongan Roh Kudus, apalagi di panas begini, orang bikin jengkel kau di jalan. Rasanya kau mau pukul orang. Saya butuh penuh Roh Kudus, biar Roh Kudus itu pimpin kita, ya, saudara. Apalagi mulut ini cewek-cewek misinyut nih bisa. Lihat dong model ini pasti cerewet betul. Butuh pimpinan Roh Kudus. Kalau tidak, woi, lu akan menyala abangku. Lu akan kena mengamuk dari dong, itu pasti. Jadi penuh Roh Kudus itu sangat-sangat penting. Ya, kalau kita baca dalam Kisah pasal 2 ayat 4, lalu Kisah 2 ayat 4, Kisah 2 ayat 4, lalu Kisah 4 ayat 31, itu bicara tentang bagaimana murid-murid itu penuh roh 2 kali loh, bahkan bisa lebih. Jadi artinya bahwa penuh Roh Kudus itu memang harus tiap hari kita penuh Roh Kudus, sangat penting, saudara, ya. Nah, sekarang kita masuk, saudara, di dalam bagian yang kita bahas. Lalu penuh Roh Kudus itu seperti apa, atau ciri orang yang penuh Roh Kudus itu seperti apa, pastor, ya. Nah, tentu kita harus melihat bagian yang kita bahas. Kita akan melihat dari Efesus pasal 5 ayat 18 dan seterusnya, saudara. Kita akan melihat ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus itu seperti apa, saudara. Yang pertama, ya, ciri yang pertama orang yang penuh Roh Kudus, saudara, ya, ada perbedaan dari setiap kata-kata yang diucapkannya. Orang yang penuh Roh Kudus begitu. Ada perbedaan dalam setiap kata-kata, saudara, yang diucapkannya. Itu ada perbedaan, saudara. Coba kita baca di ayat 19. Di ayat 19 bilang begini, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Kalau ayat 18 tadi bilang, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Masuk di ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, saudara. Di bagian lain, ya, kalau pakai dia di bagian lain, misalnya bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan yang lain, dia bilang begini, pakailah kata-kata dari Mazmur, nyanyian puji-pujian, dan lagu-lagu rohani dalam percakapan-percakapanmu. Orang yang mengatakan bahwa dirinya penuh Roh Kudus, saudara, ada perbedaan dari setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tidak mungkin, saudara, ya, di mulut yang sama mengeluarkan kata berkat, tapi dari mulut yang sama mengeluarkan kata kutuk. Itu tidak bisa, saudara. Ya, dipertanyakan Anda penuh Roh Kudus atau tidak, saudara. Karena ciri orang yang penuh Roh Kudus, saudara, kata-katanya itu bukan kata-kata yang hambar, bukan kata-kata kotor, bukan kata-kata yang mematahkan iman orang, semangat orang, tapi kata-kata yang membangun iman, kata-kata yang bukan melukai tapi menguatkan. Itu ciri orang yang penuh Roh Kudus. Makanya kalau kita bandingkan dengan Efesus pasal 4 ayat 29, Alkitab bilang bahwa janganlah ada perkataan kotor. Jangan itu kata larangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, termasuk makian, bulian, itu tidak boleh. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang yang penuh Roh Kudus, dia pun kata-kata tuh penuh Mazmur. Kata-kata tuh kata-kata yang memuliakan Tuhan, dan juga kata-kata yang menguatkan orang lain, bukan kata-kata yang menjatuhkan. Nah, ini penting, saudara. Apalagi anak-anak muda toh, sering anak-anak muda tuh mau iko-iko gaul, ya, suka gaul-gaul, tapi gaul-gaul kebablasan. Gaul tidak ada yang salah, tapi ingat ya, kita mau gaul, kita perlu perhatikan dulu, saudara. Ya, karena sekarang ada kata-kata sepotong-sepotong tuh yang kelihatan enak, tapi hanya ada anak-anak gereja yang ikut, bahkan ada anak-anak youth yang ikut, saudara. Kata-kata gaul, minta maaf, tentang anjing, tapi dong bikin bagus begitu. Ya, yang gaul itu tidak boleh, saudara. Jangan Anda bilang gaul, tapi itu tidak sesuai dengan Alkitab. Anda panggil orang binatang, bagaimana dia punya nama? Kalau ada yang begitu, mesti bertobat, ya. Pakai kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menjatuhkan. Orang yang penuh Roh Kudus, dia pun kata-kata itu dijaga, begitu. Bukan sembarang-sembarang. Panggil orang kebun binatang, tidak bisa. Panggil orang harus dia pun nama, saudara. Bahkan paket saja, panggil saudara kakak. Yang teen saja, paket panggil kakak. Ya toh, kakak Cila, begitu kan. Kakak Kira, panggil. Tidak pernah Vivi, begitu. Jadi, amazing youth, and teens, jaga itu kata-kata, ya. Kalau panggil orang tidak hargai, bahkan kata-kata kasar, ada yang kata-kata bulian itu tidak boleh. Woi keriting, itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu termasuk perkataan-perkataan, ya, yang tidak membangun. Itu termasuk perkataan kotor, meskipun itu bukan makian. Bulian itu termasuk perkataan yang menurut paket perkataan yang kotor. Kenapa? Karena tidak membangun. Jadi memang harus membangun. Bukan woi hitam, black, gigi miring. Jangan, saudara, tidak boleh begitu. Tidak boleh.
pakai itu, pakai itu mulut tuh, pakai untuk yang baik, yang memuliakan nama Tuhan, ya. Begitu juga dengan Efesus 5 ayat yang keempat, bilang begini, demikian juga perkataan yang kotor, lagi-lagi bilang perkataan yang kotor, apalagi yang kosong atau yang sembrono. Yang sembrono itu tidak boleh, ya. Makian atau kata-kata yang Anda rasa bahwa itu tidak baik sebenarnya dikeluarkan, tapi Anda keluarkan, tapi bilang saya anak Tuhan, pelayanan di Amazing Youth, pelayanan di Empaket, ya. Saya ini sulama ikut ibadah youth, mau lama ku apa ku akan dilihat dari buahmu. Amin. Tolong jaga itu perkataan, ya. Perkataan jangan sembarang-sembarang, jangan kasih keluar perkataan yang tidak membangun, tidak boleh. Makanya kita perlu, saudara, ya, meminta betul-betul kepenuhan Roh Kudus, saudara. Kita perlu berdoa, meminta kepada Tuhan supaya kita tuh dikaruniakan kata-kata yang penuh hikmat, sehingga kata-kata kita tuh bukan kata-kata yang betul-betul hambar, yang yang menyakiti orang lain, saudara, ya. Itu tidak boleh, ya. Makanya Kolose pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 16 ayat 17 bilang begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, ya, sehingga kamu dengan segala hikmat. Jadi memang kita perlu, ya, perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara kita, sehingga kita dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi bukan berarti tidak boleh menyakiti, jadi kita membiarkan saja dan tidak boleh menegur. Harus, apalagi kalau leader ke paket begini kan harus tegur, saudara, ya. Harus tegur kalau saudara buat salah, tapi tentu tegurnya mesti tegur yang penuh hikmat, tidak bisa tegur-tegur sembarang. Ada orang-orang yang memang paket, lihat kalau misalnya yang sulama ikoyut bergereja, ya, cara tegurnya berbeda dengan orang yang baru datang. Itu memang ada perbedaannya, begitu. Tidak bisa pukul rata, orang baru datang langsung pakai baterai-baterai mengamuk. Itu tidak bisa begitu. Tegurnya harus penuh hikmat. Nah, orang yang penuh Roh Kudus itu seperti itu, saudara. Dia menjaga kata-katanya, ya. Sama juga dengan Yakobus pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, saudara, ya, bahwa dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jadi orang yang penuh Roh Kudus, dia jaga kata-katanya. Kata-katanya bukan kata-kata yang menyakiti orang lain, kata-katanya bukan kata-kata yang menghancurkan orang lain, tapi kata-kata yang membangun orang. Itu orang yang penuh Roh Kudus, itu begitu. Karena tidak mungkin dia bilang dia penuh Roh Kudus, dari mulut yang sama mengeluarkan kata berkat, tapi dari mulut yang sama mengeluarkan kata kutuk. Tidak bisa begitu, ya. Kadang-kadang kita kalau seganggu orang tuh, orang punama atau bully-bully dia, kita pikir biasa saja. Tapi kan kita tidak tahu efeknya bagaimana setelah dia pulang. Ya, waktu dia pulang, ke waktu Anda bilang, wah miskin, atau wah hitam, atau keriting, ya, kita omong keenak, lucu, memang lucu, ya, semua tertawa. Tapi kita tidak tahu waktu dia pulang bagaimana. Bisa jadi dia pulang bunuh diri, hati-hati. Saya tidak suruh saudara bunuh diri kalau saudara dibully. Kalau anak Tuhan sejati tidak mungkin begitu. Tapi kan hati-hati dengan perkataan-perkataan kita. Perlu dijaga. Perkataan itu punya pengaruh loh, saudara. Jadi hati-hati kasih keluar kata-kata yang tidak membangun, ya. Jadi yang pertama, orang yang penuh Roh Kudus, ya, kata-katanya dijaga, ya. Kata-katanya itu kata-kata yang memuliakan Tuhan dan membuat orang lain betul-betul mengalami satu semangat yang luar biasa, saudara. Yang kedua, orang yang penuh Roh Kudus itu, saudara, suka atau gemar memuji Tuhan. Masih di ayat yang sama, di ayat 19 dibilang begini, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sekali lagi, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, tidak masuk akal, saudara, kalau kita bilang kita penuh Roh Kudus, tapi tidak ada satu lagu rohani pun yang lu hafal, saudara. Bahkan kegemaranmu bukan lagu rohani, tapi lagu-lagu yang betul-betul tidak membangun imanmu sama sekali. Ya, tidak boleh begitu. Main-mainnya lagu-lagu yang tidak membangkitkan iman sama sekali. Kamu berbohong, aku pun percaya. Ini lu pembodoh, ini orang tipu lu terus. Kamu lukai, ku tak apa kok. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Dia kayak mau kasih tahu dia tuh perempuan yang paling tulus. Ini lu pembodoh. Kalau ada yang bikin lu kasih putus. Tidak bisa kamu enak-enak semua. Setia kasih putus.
Ya, pilih yang setia-setia di gereja banyak-banyak, cari tempat lain. Riksen itu ada sendiri-sendiri. Nah, jadi begitu ya, saudara. Riksen lain kenal. Riksen dia ada menunggu. Jadi ada satu kegemaran, saudara, memuji Tuhan. Orang penuh Roh Kudus tapi tidak gemar atau tidak suka ya memuji Tuhan. Ini repot. Bahkan tidak ada satu lagu pun yang tadi saya bilang lagu rohani, tidak ada satu yang dihafal. Tapi kalau lagu Korea, Korea lah. Akhirnya di belakang salah lah. Akhirnya itu memang dia pun story itu hanya Korea aja ya. Begitu, hanya lagu Korea lo bisa hafal tuh, heran cincang. Nah yang susah sudah hafal. Yang ini bagi Tuhan tak ada yang mustahil, sudah tidak hafal sama sekali. Ini bahaya ya. Orang penuh Roh Kudus tuh gemar ya, suka memuji Tuhan ya saudara. Dia pun suka tuh lagu-lagu yang mematahkan semangat, yang bikin sedih-sedih diri. Berhenti doh, jangan bikin begitu. Sedih lah, menyanyi lagu sedih lah. Ya toh, ada sakit hati, menyanyi lagu yang patah-patah hati. Cari lagu rohani. Ya, bahkan cari komunitas rohani. Jangan jauh dari komunitas rohani, nanti lu rugi. Kan pakai saya bilang toh, ya ada kerugian yang sangat besar kalau kita tidak ibadah dibandingkan dengan kisah Thomas itu. Ya, Thomas itu, saudara, ya di pertemuan pertama waktu Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-murid, ya 10 murid, karena Yudas mati bunuh diri, ya toh, berarti 11 dan Thomas. Tapi Thomas tidak ada waktu itu, hanya Petrus dan teman-teman. Ya, para penafsir bilang Thomas itu sedih, tapi sedihnya berlebihan. Sedih itu tidak ada persoalan, tapi jangan kebablasan sedihmu membuatmu menjauh dari Tuhan atau menjauh dari hadirat Allah, dari pertemuan-pertemuan ibadah, akan bikin kamu tambah hancur. Kalau sedih, datang di Tuhan. Amin. Jadi bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Ada satu kegemaran, kesukaan dalam hal memuji Tuhan. Makanya Pemazmur bilang begini, dalam Mazmur 71 ayat yang ke-8, mulutku penuh dengan puji-pujian. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Bahkan di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6 bilang, biarlah segala yang bernafas, masih bernafas toh, pakai ini nafas, puji Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau puji Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita lihat di Efesus 5 ayat 19 kembali, tadi dia bilang begini, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Tidak berhenti sampai situ, dia bilang begini, dengan segenap hati. Karena memang ada banyak orang yang bernyanyi, bersorak tidak dengan segenap hati. Dengar ya, sudah omong ulang-ulang. Kalau untuk Tuhan, saudara, itu harus segenap hati. Segenap itu artinya seluruhnya, sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Kalau untuk urusan beri yang terbaik buat Tuhan, itu harus total, saudara. Tidak bisa setengah. Dalam hal memuji Tuhan harus total, bukan setengah. Kalau kita bilang segenap itu sepenuh, seluruhnya, saudara. Tidak setengah-setengah. Saya kadang-kadang tuntut toh, ya, meskipun kasih manusia ini tidak ada yang sempurna, tapi yang pacaran-pacaran dia tuntut, dia punya sayang dia segenap hati. Atau ada yang bilang sayang beta setengah, nanti setengah untuk yang lain. Tidak ada, itu akan bakal besar. Itu bagi itu yang masih pacaran, saya sudah begitu, sudah tuntut. Pokoknya jangan simpan nomor mantan. Dia tuntut. Jadi pokoknya dia mau segenap hati lah begitu. Bukan untuk Tuhan, hanya untuk manusia yang memang kasih kita ini tidak sempurna. Kasih yang paling sempurna tuh kasih Yesus kepada kita. Dibuktikan di mana? Dia mati di atas kayu salib. Tidak ada kasih yang sama seperti kasih Kristus bagi setiap kita. Kita mau kasih ini tidak sempurna, tapi yang tidak sempurna ini menuntut saudara-saudara supaya kalau bisa kasih saya, cintai saya dengan sempurna. Tidak ada suami yang mau dia pun istri itu kasih dia tuh setengah hati. Lalu setengah hatinya untuk yang lain. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Istri juga tidak mungkin dia mau. Suami kasih dia, cinta dia tuh setengah, 50%. Nanti 50 kasih yang lain. Tidak ada yang mau. Tuntut kalau bisa saya penuh hati. Nah ini untuk Tuhan. Bernyanyi dan bersorak tidak dengan setengah hati, tapi dengan segenap hati, saudara. Dan orang yang penuh Roh Kudus harusnya begitu. Yang ketiga, ya, orang yang penuh Roh Kudus, saudara, pasti menunjukkan hal ini, ya. Mampu bersyukur dalam segala situasi atau keadaan. Jadi orang yang penuh Roh Kudus itu dia akan bisa bersyukur, saudara. Ya, bagaimana mungkin Anda bilang Anda penuh Roh Kudus tapi tidak tahu bersyukur? Di rumah mama hanya masak kangkung, kamu marah-marah supaya kalau bisa makan. Kasarnya supaya kalau bisa ceke. Itu kasar. Supaya kamu bisa makan, saudara. Hanya dengan kangkung kamu mengomel tidak terima. Kenapa kangkung? Saya bukan kambing, ya. Ya memang yang ada itu. Kalau kamu anak Tuhan yang penuh Roh Kudus, ya, Anda tahu bersyukur. Terima kasih saya masih bisa makan. Amin.
masih bisa makan. Dan kangkung itu makanan, saudara. Ada banyak orang yang hidup susah di kolong jembatan, tidak dapat makan. Cari makan 1 hari saja susah, saudara. Nah, kita sudah pemakan, sudah ada nasi, tinggal lu tukar mana? Lumayan kau lupa otak tuh dan baik, kok bisa atur baik. Kalau hanya nasi kosong, bikin nasi goreng ke. Ini kan ada Tuhan kasih dulu nih hikmat. Buka YouTube kau lihat nasi goreng model Karmana. Ya toh. Kalau memang mau bikin agak lain, gitu supaya jangan bosan juga pas makan. Namanya nasi putih terus. Ya memang kamu di kios depan beli bumbu tuh, bumbu nasi goreng itu kan ada. Tanya Riksan tuh, saya juga belajar Riksan. Jadi Riksan tuh jago, saudara. Serius di gereja tuh kasih dia 10.000, dia sudah tahu tuh cara olah. Dia bilang, kok bisa 10.000? Saya pastor mati, makan 10.000. Jangan lu mau berapa? Senin sampai Jumat mereka kasih keluar 30.000, mati dong kali 1 bulan ya. Riksen ini sudah 10.000 marah le. Ya, tapi ya kadang-kadang kasih itu 15, 20. Jadi agak mewah sedikit, ada ikan gitu toh. Dia cari ikan sampai dapat. Meskipun dapat, kalau dia mahal tuh dapat 3 sah. 3. Jadi saya, Riksen dan security pas 3 di gereja nih makan. Tapi sudah nikmati, bersyukur. Anak Tuhan memang harus tahu bersyukur ya. Pas ikan murah dapat banyak juga. Kemarin ikan murah saya beli 20.000 ikan banyak. Kita makan sampai mau lempar seikan ya. Terlalu banyak. Pokoknya begitu sudah saudara. Saya di gereja dengan mereka saya tidak makan lain, mereka makan lain. Tidak ada. Begitu tanya mereka saudara-saudara, mereka makan apa? Paket makan itu. Tidak ada paket itu bahitung. Tidak ada pelayanan bahitung. Makan ini saja bahitung. Mau kok kita yang ketoyut jadi makannya lain. Tidak ada. Pernah paket begitu? Tidak ada paket begitu. Makan harus lain, minum harus lain. Tidak ada begitu. Sama semua. Amin kok. Tidak ada perbedaan, kita semua hamba. Hanya memang demi keteraturan di gereja paket layak pemimpinnya. Itu hanya demi keteraturan. Tapi tidak berarti akan bikin paket jadi orang yang berbeda. Tidak makan nasi, makan emas. Kan tidak. Tetap makan nasi, saudara. Ya. Jadi tolong ya bersyukur ya. Di dalam kehidupan kita harus bersyukur. Apapun yang terjadi bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita diajar untuk bersyukur. Itu tidak hanya sekedar waktu doa kita itu dijawab oleh Tuhan lalu kita bersyukur. Tidak hanya itu saudara. Kadang-kadang Tuhan menunda doa kita ya saudara. Kita harus tetap bersyukur. Kan jawaban doa itu ada ya, ada tidak juga jawaban. Lalu yang ketiga adalah menunggu. Nah menunggu ini paling susah saudara. Menunggu ini paling susah karena menunggu waktu Tuhan ini kan kita tidak bisa atur Tuhan. Tugas kita berdoa, tapi tidak ada orang yang berdoa sekaligus mengatur jawaban doa. Itu tidak ada. Saudara baca di Alkitab. Kita berdoa lalu kita juga atur kapan Tuhan jawab. Tidak ada begitu. Alkitab bilang Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah tepat pada waktunya. Tentu waktu Tuhan bukan waktu kita. Lalu kita juga nyanyi toh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita percaya bahwa waktu Tuhan itu terbaik. Tapi dalam setiap doa-doa yang kita naikkan, kita tidak tahu kapan Tuhan jawab. Termasuk doa paket-maket. Ada tidak yang tidak dijawab? Atau belum dijawab lebih tepatnya? Atau ada menunggu? Ada, sekarang ada menunggu. Belum dijawab tuh. Bahkan belum ada titik terang sedikit pun. Tapi apakah itu membuat kami mundur dan tidak melayani? Tetap melayani total. Bisa saja paket itu saya punya alasan banyak tidak urus anak muda lah bikin pusing ya toh, sebegini banyak kegiatan, begini banyak harus berdiri di mimbar khotbah, urus kalian lagi. Kalau mau bilang saya mau ikut dagingnya saya tidak mau urus lah, kasih siapa kok pusing, belum yang lain lah, belum kalau mau pakai hitung-hitungan saya. Tapi kan tidak saudara, Tuhan terlalu baik, Tuhan tuh tidak pernah salah, yang salah tuh kita. Amin. Kita yang bisa salah berdoa, salah meminta, bisa saudara. Tapi apapun yang terjadi, bersyukur tidak boleh hanya pada saat doa kita dijawab atau keadaan lagi nyaman-nyaman lalu kita bilang Tuhan baik. Dalam keadaan yang tidak nyaman sekalipun kita harus tetap bilang Tuhan baik. Karena kalau kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 20 kan bilang ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ya, saudara ingat, senantiasa atas segala sesuatu ucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 senada juga dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur, untung rugi doa belum dijawab, tidak nyaman atau keadaan apa saja. Alkitab mengajarkan kita mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Saudara harus mengucap syukur. Sudah dibilang ulang-ulang toh, senantiasa segala hal itu menggunakan kata pas. Kata pas itu berbicara tentang dalam segala peristiwa, segala momen, segala keadaan, memang kita harus mengucap syukur senantiasa.
Amin, saudara. Dan orang yang penuh Roh Kudus dan terus punya keinginan untuk mau belajar firman, saya percaya dalam keadaan sulit seperti apapun kalian anak-anak muda, tidak mungkin marah Tuhan, tidak mungkin menyalahkan siapapun, saudara. Seperti yang dilakukan oleh istri Ayub waktu dia bilang bahwa kutukilah Allahmu dan matilah, saudara. Ayub tidak butuh sebenarnya seorang istri yang ngomong seperti itu. Dia butuh satu dukungan dari seorang istri, tapi istrinya bilang kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, saya percaya anak-anak muda tidak mungkin seperti itu kalau kita penuh Roh Kudus dan kita terus hidup dalam firman. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi, saudara, atas seizin Tuhan. Roma 8 ayat 28 kita tahu toh. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, saudara. Saya tidak tahu, semua kita punya persoalan masing-masing, ya. Semua kita punya pergumulan masing-masing, tapi percayalah, saudara, semakin Anda melekat sama Tuhan, ya, semakin Anda intim dengan Roh Kudus, itu yang bikin Anda tetap kuat berdiri. Orang di luar sana pasti bingung, heran, ya, karena menghadapi masalah yang sama, bahkan masalah Anda lebih berat dari masalah dia, tapi dia tidak kuat, Anda tetap kuat. Kalau bukan karena Roh Kudus yang menguatkan Anda, menghibur Anda, itu tidak mungkin Anda bisa tetap kuat. Amin. Makanya kita butuh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudara. Yang berikut, saudara, ya, yang berikut, dan ini yang terakhir, saudara, ya. Ciri orang yang penuh Roh Kudus itu seperti apa, saudara, ya? Yang terakhir adalah ini, saudara, rendah hati satu dengan yang lain. Perhatikan di ayat 21, Efesus pasal 5 ayat 21, ya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Orang yang penuh Roh Kudus, saudara, ya, harga mati, saudara. Dia betul-betul rendah hati, ya, saudara. Ya, dia tahu, ya, menempatkan diri, saudara, tidak menjadi orang yang mau menang sendiri, tidak mau menjadi orang yang terus didengar lalu dia tidak mendengarkan orang lain. Bukan begitu. Orang yang penuh Roh Kudus itu rendah hati satu dengan yang lain, saudara. Saling mendengar satu dengan yang lain. Kalau saya lihat dalam terjemahan yang lain, misalnya dalam terjemahan Sederhana Indonesia ayat Efesus 5 ayat 21 ini, dia bilang begini, hendaklah kamu rendah hati dan bersedia menghormati kemauan satu sama lain. Dengan begitu kamu juga menghormati Kristus. Sekali lagi, hendaklah kamu rendah hati. Jadi memang rendah hati itu penting, dan bersedia menghormati kemauan satu dengan yang lain. Manifestasi orang yang rendah hati menghormati masukan orang lain, menghormati kemauan satu sama lain. Dengan begitu kamu juga menghormati Kristus. Banyak orang, saudara, yang tidak bisa menerima masukan orang lain, saudara, merasa dia lebih hebat, saudara, karena tidak pernah pandang Kristus. Orang yang betul-betul pandang Kristus, orang yang betul-betul menghormati Kristus, dia juga harus bisa menghormati sesama. Amin, saudara. Menghormati sesama adalah manifestasi dari orang yang menghormati Tuhan. Bohong, omong kosong kalau bilang kita menghormati Tuhan, tapi kita tidak menghormati sesama. Harus menghormati sesama. Waktu Anda menghormati sesama, Anda sedang menunjukkan sikap rendah hati yang luar biasa. Itu penting. Kan banyak orang yang sombong, baru tahu sedikit itu dia perlu orang lah pemasukan. Dia rasa dia paling hebat. Apakah orang penuh Roh Kudus model seperti itu, saudara? Ya, mau dia punya ide yang diterima. Ide orang tidak mau diterima. Kalau kamu mau ide kamu diterima, terima juga ide orang lain, kecuali idenya tidak sesuai dengan Alkitab. Dan penolakanmu terhadap idenya tidak bisa yang sembarang-sembarang tanpa penghormatan. Tentu kita harus ngomong baik-baik. Ini kurang cocok dengan ayat ini, kurang cocok dengan Alkitab. Cukup begitu, satu. Tidak perlu kita ngomong seolah-olah kita paling hebat. Tidak boleh begitu, ya. Di Amazing Youth kan tidak pernah diajarkan begitu. Saling menghormati satu dengan yang lain, saudara-saudara. Makanya saya tunjukkan hal itu di dalam youth, saudara-saudara, ya. Kita saling menghormati satu dengan yang lain. Jangan rasa diri paling hebat. Tidak boleh. Baru tahu pelayanan sedikit kita lihat orang lain suka tidak berguna, kita yang paling hebat. Tidak boleh begitu. Tuhan tidak mau kita begitu, ya. Saling rendah hati satu dengan yang lain, ya, dalam satu kelompok, dalam satu perkumpulan, ya, dalam satu komsel, ya. Komsel itu akan menjadi komsel yang kuat kalau kita rendah hati, ya, satu dengan yang lain, saling menghormati masukan orang lain. Itu luar biasa. Tapi kalau merasa diri, ya, dia pun ide yang harus diterima terus, ini repot. Kadang-kadang orang model begini nih nanti jadi persoalan. Ya, rendah hati sedikit terima masukan orang lain, biar dia kecil terima. Ya, siapa tahu dia pun
usulan bagus. Saya tadi baru dapat masukan dari satu anak kecil. Dia tuh biasa selalu kasih pesan suara. Selalu. Siapa dia? Ya, itu anaknya Pak Sony dan Ibu Indah. Tiap hari. Tidak ada bilang tidak kasih pesan suara. Kalau saya tidak cari, mereka yang cari. Tadi Lewi baru pesan. Halo Pastor Angki, shalom. Di mana? Son cari Lewi. Begitu, saudara. Jadi saya harus balas. Ada sibuk sedikit. Ya. Jadi saya bilang, maaf, paket ada ini pastor ada sakit nih, ada batuk-batuk. Lalu Lewi balas dengan sangat cepat. Makanya pastor, jangan minum air es terlalu banyak. Dia gas saya. Saudara tidak pernah gas saya. Dia gas saya. Di handphone, saudara. Makanya pastor, jangan minum air es terlalu banyak. Jaga kesehatan. Ini Lewi nih, yang kecil nih. Dia bisa marah saya. Saya pikir-pikir. Tadi mau saya ingat, betul satu kiciaran dia omong betul. Jadi saya mesti dengar. Terus saudara mesti ada batuk. Ini minum air es. Karena minum air hangat kok. Betul. Dia bilang harus minum air hangat. Hanya yang saya tidak terima itu dia bilang bahwa mami saja bilang kalau saya minum air es terus, nah pastor nanti Lewi cuci darah. Itu yang saya tidak terima. Itu terlalu berlebihan ya. Lewi bilang nanti mami dan papi bilang nanti kalau minum air es terus cuci darah. Saya bilang pun jauh sampai cuci darah. Mereka menakut-nakuti Lewi ya. Jadi Lewi omong semua, ungkap semua. Jadi tidak ada hal yang saya tidak tahu ya dalam kehidupan Pak Sony dan istri. Saya sudah bilang karena itu anak dua yang suka bongkar rahasia itu saya tahu. Papi belum bangun, lihat. Papi belum bangun, jam berapa? Jam 10 belum bangun. Jam 12 belum bangun. Lewi yang lapor, pastor, papi belum bangun. Rey ini tukang melawan, pastor, lihat. Semua tahu dalam rumah tangga. Oh, ini baru pulang kantor, sore begini. Lewi yang kasih tahu semua, saudara. Lucu-lucu, itu anak lucu ya. Tapi ya terlepas dari itu yang tadi dia baru voice note saya itu. Tolong jaga kesehatan. Lihat, bukan Bapak Gembala yang omong. Bukan Peroy yang omong. Bukan, saudara. Lewi, tolong jaga kesehatan pastor supaya sehat. Asik. Dia omong agak hilang-hilang kata, tapi asik sih. Sambil mengomel begitu tuh. Makanya jangan minum air es. Begitu kan Lewi pun cara omong. Saya bilang, ya siap bos, siap, hormat diberi. Saya hanya bilang begitu, saudara ya. Karena masukannya baik, memang dia anak kecil, tapi kan perlu didengarkan. Toh, siapa tahu Tuhan juga pakai dia untuk kasih ingat paket. Bahkan ini ada batuk, nyeri pung, tapi pelayanan tadi di rutan dengan kaum pria tetap semangat, lakukan yang terbaik buat Tuhan ya. Jadi itu penting, rendah hati satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain, saling menghormati masukan satu dengan yang lain, itu penting, itu perlu ada dalam kehidupan kita ya. Makanya Filipi 2 ayat 3 bilang, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau tidak ada hal ini, saudara, nanti itu komunitas itu akan hancur cepat. Karena itu komunitas yang sombong begitu. Komunitas yang tidak sombong itu komunitas yang betul-betul saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Kalau paket ada salah, togor langsung, paket masih dengar. Paket terlalu sombong kayak begitu. Sebab apa omong saya supaya paket sadar diri begitu. Sampai susah lah gitu ya. Jadi keempat hal ini penting saudara, supaya kita betul-betul hidup memuliakan nama Tuhan ya. Kita butuh kepenuhan Roh Kudus, tapi kepenuhan Roh Kudus itu berlangsung setiap hari. Terus minta kepenuhan Roh Kudus. Lalu mungkin Anda bertanya, penuh Roh Kudus itu seperti apa? Penuh Roh Kudus itu adalah hati, pikirannya betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus. Itu namanya penuh Roh Kudus. Saudara diberkati ya. Dan kita mau yang pimpin kita bukan daging, yang pimpin kita Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang pimpin kita, saudara, maka karakter hidup kita pasti karakter yang memuliakan nama Tuhan seturut Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Lalu pertanyaan sekarang yang terakhir, bagaimana agar hidup kita tuh dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari? Jawabannya sederhana, saudara, ya, senantiasa memiliki keintiman dengan Roh Kudus, ya, memiliki keintiman dengan Roh Kudus setiap hari itu hal yang sangat penting, saudara. Dan Anda akan lihat bahwa ada perbedaan antara orang yang dipimpin Roh Kudus dan orang yang tidak dipimpin Roh Kudus. Kiranya khotbah sederhana ini menguatkan anak-anak youth maupun teen